Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Prasetyo dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester dari mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Soal yang pertama, sebutkan komponen-komponen gardu induk beserta fungsinya. Yang pertama, ada pembagi tegangan kapasitor yang berfungsi untuk pembagi tegangan perisai pemerataan kapasitif pada tegangan tinggi. Yang kedua, ada trafo tegangan yang berfungsi untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Kemudian ada filter frekuensi tinggi yang berfungsi untuk menghambat sinyal frekuensi rendah yang telah disaring dengan dilewatkan pada sinyal frekuensi tinggi. Kemudian ada saklar pembumian yang berfungsi untuk membumikan bagian aktif selama pemeliharaan dan selama pengujian. Selanjutnya saklar pemisah yang berfungsi untuk memisahkan peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Selanjutnya ada trafo arus yang berfungsi untuk mengkonversi arus primer yang memiliki nilai arus yang besar. Selanjutnya ada CP atau pemutus daya yang berfungsi untuk membuka maupun menutup suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban maupun ketika terjadi short circuit pada jaringan. Selanjutnya ada pelindung tegangan lebih yang berfungsi untuk melindungi peralatan instalasi tenaga listrik atau gardu induk dari gangguan tegangan lebih akibat surja hubung maupun surja petir. Kemudian trafo daya yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Selanjutnya ada konduktor yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Dan yang terakhir, isolator yang berfungsi untuk melindungi elemen yang tidak bisa menghantarkan listrik. Berikut ini adalah gambar dari diagram garis suatu gardu induk. Soal yang kedua, bagaimana cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi? Yang pertama yaitu medan elektrik adalah dengan memperbesar dimensi bahan isolasi dan mengendalikan tekanan medan elektrik. Selanjutnya, peralatan tegangan tinggi dapat ditandai dari dimensi sistem isolasi yang lebih besar dan adanya usaha pengendalian tekanan medan elektrik pada peralatan itu. Berikut adalah gambar isolator. Soal nomor 3, bagaimana sistem pendinginan pada peralatan tegangan tinggi? Peralatan pendingin berfungsi untuk meningkatkan kapasitas daya hantar arus peralatan, misalnya inti kabel dibuat berbentuk pipa atau holo konduktor, dan pada bagian dalam pipa dialirkan air pendingin atau dengan memasukkan kabel ke dalam suatu pipa yang dialiri air pendingin. Ditunjukkan pada gambar 1.10 kabel minyak dengan bertekanan. Pada trafo daya, minyak isolasinya dibuat bersirkulasi melalui radiator yang ditunjukkan pada gambar 1.11 trafo dengan radiator. Soal nomor 4, bagaimana penyambungan kabel tegangan tinggi? Peralatan tegangan tinggi, penyambungan harus dilakukan dengan suatu peralatan yang disebut penyambungan tegangan tinggi, yaitu suatu peralatan yang dirancang khusus untuk penyambungan antar konduktor pada peralatan tegangan tinggi. Pada gambar berikut diperlihatkan contoh penyambung tegangan tinggi yang digunakan pada suatu kabel. Soal kelima, bagaimana proses terjadinya corona dan bagaimana cara penanganannya? Corona terjadi ketika kuat medan elektrik di permukaan melebihi kekuatan di elektrik udara atau media di sekitarnya. Maka pada udara atau media yang bersentuhan dengan permukaan konduktor akan terjadi peristiwa pelepasan muatan. Cara untuk mencegah corona adalah dengan membuat medan elektrik di permukaan dibuat berkurang hingga lebih kecil dari kekuatan di elektrik udara atau di media sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran diameter konduktor atau menggunakan konduktor yang berongga. Kemudian nomor 6, pemutus daya. Sebutkan jenis-jenis pemutus daya dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, pemutus daya udara.
Ketika kontak dipisahkan, busur api terbentuk pada bagian bawah kontak. Panas yang ditimbulkan busur api membuat temperatur di bagian bawah kontak lebih tinggi daripada temperatur di bagian atasnya, sehingga terjadi aliran udara dari bawah ke atas. Aliran udara ini mendorong busur api bergerak ke atas. Busur api yang panjang sangat mudah dipadamkan arus konveksi udara, sehingga busur api sudah padam sebelum mencapai ujung tanduk. Kemudian yang kedua, pemutus daya minyak. Selama gangguan atau short circuit, kontak akan terbuka di antara kontak ada yang mengembang. Panas busur menguapkan minyak di sekitarnya. Hal tersebut menciptakan gelembung besar yang berisi hidrogen yang mengelilingi kembangan di antara kontak. Yang ketiga, pemutus daya vakum. Cara kerjanya yaitu ketika busur terbentuk di bagian kontak, maka di sekitarnya akan ada medan dengan ion positif yang berasal dari pelepasan bahan kontak. Zat tersebut akan mengelilingi kontak yang bertujuan untuk melindungi kontak. Yang selanjutnya, pemutus daya udara tekan. Dengan menggunakan udara bertekanan tinggi sebagai media pendinginan busur, ketika kontak dipisahkan atau diputus, udara bertekanan tinggi dipaksa masuk pada busur melalui nozzle. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pendinginan busur dan menyapu partikel terionisasi dengan udara bertekanan tinggi. Yang terakhir ada pemutus daya SF6. Selama gerakan kontak, gas SF6 bertekanan tinggi masuk ke ruangan interupsi pada tekanan sekitar 16 kg per cm3. Gas SF6 menyerap elektron bebas untuk membentuk ion negatif yang relatif tidak bergerak. Dengan hilangnya elektron di dalamnya akan membuat sistem memiliki dielektrik yang cukup dan dapat digunakan untuk memadamkan busur. Selanjutnya soal nomor 7, sebutkan jenis-jenis saklar pemisah dan terangkan fungsi serta perbedaannya. Yang pertama ada saklar pemisah vertikal. Berikut ini adalah konstruksi saklar pemisah vertikal beserta keterangannya. Jika penggerak mekanik atau nomor 2 dioperasikan, maka isolator berputar menggerakkan pendorong pegas sehingga pegas terenergisasi menahan lengan agar tetap pada posisi horizontal. Jika penggerak mekanik dioperasikan berlawanan dengan operasi semula, maka isolator berputar berlawanan dengan arah semula. Pendorong pegas bergeser sehingga pegas membebaskan energi untuk menggerakkan lengan secara vertikal. Karena gerakan lengan pada saklar pemisah ini adalah vertikal, maka saklar pemisah ini disebut saklar pemisah vertikal. Kemudian yang kedua yaitu saklar pemisah lengan ganda. Di bawah ini ada konstruksi saklar pemisah lengan ganda. Saklar ini hanya membutuhkan 2 isolator pendukung. Untuk sistem 3 fasa, saklar ini membutuhkan 6 unit isolator. Sedangkan saklar pemisah jenis lain membutuhkan 9 unit isolator. Saklar ini digunakan jika jarak bebas antara saklar dengan hantaran udara di atasnya terbatas. Jarak terminal antara fasa lebih besar dibandingkan dengan saklar pemisah yang lain. Yang ketiga ada saklar pemisah lengan berputar. Ketika saklar terbuka, lengan pemisah tidak bertegangan, sehingga ruang antar fasa dapat dibuat sama dengan ruang antar fasa saklar kontak tunggal lengan tunggal atau saklar vertikal. Saklar ini digunakan jika jarak bebas antar saklar dengan hantaran udara di atasnya sangat terbatas. Jika kedua ujung lengan pemisah masing-masing diikat oleh satu kontak atau ada 2 kontak pengikat, maka saklar ini dapat memikul arus hubung singkat yang tinggi, memutuskan arus magnetisasi dan arus pengisian transmisi line discharge yang lebih besar dibandingkan dengan jenis saklar pemisah yang lain. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan ciri-ciri dari kabel bertekanan tinggi. Yang pertama, kabel tekanan tinggi pada umumnya berinti tunggal dan berinti 3. Bahannya terbuat dari pilihan serat tembaga atau aluminium. Yang kedua, antara konduktor dan isolator memiliki rongga
dengan isolasi berbahan minyak, polimer, dan kertas yang diimpregnasi minyak mineral. Soal ke-9, sebutkan macam-macam arester pada tegangan tinggi beserta kegunaannya. Yang pertama ada arester ekspulsi. Arester ini mempunyai dua jenis sela, yaitu sela luar dan sela dalam. Sela dalam ditempatkan di dalam tabung serat. Bila terminal arester tiba suatu surga petir, maka kedua sela terpecah. Arus susulan yang terjadi memanaskan permukaan dalam tabung serat. Akibatnya tabung mengeluarkan gas. Arester ekspulsi ini dapat digunakan pada trafo distribusi dengan tegangan 3-15 kV, tetapi belum memadai untuk melindungi trafo daya. Yang kedua ada arester katup. Arester ini terdiri atas beberapa sela percik yang dihubungkan seri dengan resistor tak linear. Resistor tak linear mempunyai tahanan yang rendah serta dialiri arus besar dan mempunyai tahanan yang besar saat dialiri arus kecil. Resistor tak linear yang umumnya digunakan untuk arester tersebut dari bahan silikon karbid. Sela percik dan resistor tak linear keduanya ditempatkan dalam tabung isolasi tertutup, sehingga kerja arester ini tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar. Berikut ini disajikan gambar dari konstruksi arester katup. Nomor 10. Apa perbedaan trafo tegangan dan trafo daya pada sistem tegangan tinggi? Yang pertama, kapasitasnya kecil atau 10-150 volt ampere. Kemudian digunakan kontinu dan menjadi beban bagi sistem yang menggunakannya. Maka trafo tegangan dirancang mengkonsumsi energi yang sekecil mungkin. Trafo tegangan dirancang sedemikian agar tegangan sekunder sebanding dengan sefasa tegangan primer. Tegangan pengenal sekunder trafo tegangan umumnya ditetapkan pada tegangan 100-230 volt. Sekian pemaparan dari ujian akhir semester mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.